Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak di materi fikih untuk kelas 8 semester 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang i'tikaf. Selamat mengikuti. Materi anak-anakku sekalian, untuk mengawali materi kita ketahui dulu hari ini, marilah kita buka dan awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kompetensi yang harus dilalui atau yang harus dilaksanakan dan dikuasai oleh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya, ya, menghayati pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap patuh dan mawas diri atau muhasabah sehingga menumbuhkan kearifan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, menerapkan ketentuan i'tikaf. Dan yang keempat, mempraktekkan ketentuan i'tikaf. Nah, itu kompetensi dasarnya. Berikutnya yaitu tentang tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian i'tikaf. Yang kedua, menjabarkan dalil tentang i'tikaf. Yang ketiga, menganalisis hukum i'tikaf. Yang keempat, yaitu menganalisis syarat dan rukun i'tikaf. Yang kelima, menyimpulkan hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Dan yang keenam adalah menyimpulkan tata cara i'tikaf. Nah, itu tujuan pembelajaran tentang i'tikaf yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Apa itu i'tikaf? Di awal materi bertanya tentang i'tikaf. I'tikaf yaitu merupakan berasal dari bahasa Arab, merupakan masdar dari kata i'takafa yang takifu i'tikapan, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Nah, kemudian dalil yang mendasari tentang syariat i'tikaf yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahidana ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Sementara di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashril awakhiri min Ramadana hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih."
Artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, kemudian apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf hukum asalnya adalah sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib tatkala seseorang bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Misalnya seseorang berjanji bahwa akan melaksanakan iktikaf jika hajatnya dikabulkan, maka iktikafnya menjadi wajib. Itu hukum iktikaf. Berikutnya tentang rukun iktikaf. Rukun iktikaf terdiri yang pertama adalah niat. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sehingga apabila kita akan melaksanakan iktikaf, maka kita harus berniat terlebih dahulu. Adapun niatnya adalah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah karena Allah. Itu rukun yang pertama, yaitu niat. Kemudian rukun iktikaf yang kedua yaitu berdiam diri di masjid. Jadi syaratnya adalah di masjid. Kalau tidak di masjid itu tidak sah iktikaf. Pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang syarat iktikaf. Apa saja syarat iktikaf? Yaitu yang pertama, sah iktikafnya jika dilaksanakan oleh orang Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari hadas besar. Hadas besar itu yaitu suci dari haid, nifas, kemudian suci dari janabah. Nah, itu tadi tentang syarat-syarat iktikaf. Berikutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar sperma, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, gila atau hilang akal. Yang keempat, mabuk yang disengaja. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Dan yang kedelapan yaitu keluar dari masjid tanpa uzur. Berikutnya adalah keluar masjid untuk kewajiban yang bisa ditunda. Nah, itu hal-hal yang membatalkan iktikaf.
Itulah anak-anakku sekalian uh, yang membatalkan i'tikaf. Nah, selanjutnya yaitu tentang apa yang boleh dilakukan ketika i'tikaf, yaitu yang pertama, kita boleh keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Misalnya untuk menuntaskan hajat. Menuntaskan hajat di sini maksudnya ketika kita ingin buang hajat, buang air kecil, buang air besar, atau untuk berwudu, nah itu diperbolehkan. Ya. Nah yang kedua, menyisir rambut dan merapihkannya. Yang ketiga, membawa kasur atau perlengkapan lainnya ke dalam masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid, sambil tentu saja memperhatikan kebersihan masjidnya. Jangan sampai karena ada kegiatan makan dan minum di masjid, masjidnya menjadi kotor. Kemudian yang boleh dilakukan selanjutnya ketika kita beriktikaf adalah menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Anak-anakku sekalian, kemudian apa amalan-amalan yang dilakukan ketika kita beriktikaf? Itu diantaranya sholat, ya, mulai dari sholat wajib ataupun sholat sunat. Dan di awal masuk masjid itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian amalan-amalan yang berikutnya yaitu membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan mengurangi hubungan dengan orang banyak. Artinya dengan kita sedang iktikaf, tapi mengundang teman-teman kita untuk datang, ya, untuk ngobrol di dalam masjid. Itulah amalan-amalan tentang amalan yang boleh dilakukan ketika. Berikutnya, apa hikmah dilaksanakannya i'tikaf? Yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena i'tikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bermakna untuk tubuh kita. Hikmah yang ketiga diantaranya evaluasi diri atau muhasabah dengan merenungkan masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok. Hikmah berikutnya adalah mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Kemudian yang keenam adalah mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya diantaranya itu menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Itu diantara hikmah
Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita tentang i'tikaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.